Oke, didapat percobaan pertama 11,36. Langsung saya masukkan ke sini. 11,36. Oke semuanya, kita jumpa lagi pada video kita kali ini. Jadi mungkin teman-teman semua udah pada tahu ya kalau seandainya di video awal tadi udah saya kasih sedikit cuplikan tentang bagaimana cara kita untuk mengukur kecepatan lari dari Cristiano Ronaldo. Gimana ya caranya ya? Secara spesifik di sini saya hanya mengukur kecepatan lari Cristiano Ronaldo CR7, CR7 pada saat kemarin ketika melawan Jerman ya. Kemarin saya lihat kok lari cepet banget ternyata. Akhirnya saya penasaran gitu. Saya ingin mencoba menghitung kecepatan lari dari Cristiano Ronaldo. Media juga sudah pernah berusaha mengidentifikasi ya pertandingan kemarin ya. Sebelum pertandingan kemarin itu terjadi pada saat dia bertanding melawan Napoli. Dia di klubnya Juventus. Dari sumber yang saya baca yaitu dari bolastylo.com, di situ mengatakan bahwa Ronaldo ketika melawan Napoli waktu itu kecepatan larinya sudah mencapai angka 30 ya sekitar itu 33 km per jam. Yang kalau kita konversi ke dalam meter per second itu berubah menjadi sekitar 9,2 meter per second. Bayangin 9,2 meter per second. 1 detik dia sudah melampaui jarak 9 meter. Bayangin ya 9 meter tuh kayak gimana ya. Kita satu langkah aja itu kalau berjalan tuh udah sekitar 1 meter. 1 detik dia 9 langkah kaki kita dong. Amazing. Itu kecepatan lari Ronaldo maksimum sebelum saya hitung sekarang ini ya. Tapi apakah kemarin ketika melawan Jerman itu adalah lari kecepatan maksimumnya gitu ya. Nah, itu perlu kita cari tahu. Kita juga perlu tahu ya, manusia sendiri itu besar kecepatan rata-rata larinya itu seberapa sih? Nah, setelah saya coba cari tahu, kecepatan lari rata-rata manusia itu berkisar 24 km per jam atau kalau dikonversi ke dalam meter per second adalah 6,67 meter per second. Kemudian untuk lari maksimum manusia sendiri itu rekor ini telah dicapai oleh Usain Bolt. Ya, Usain itu seorang atlet lari peraih 3 medali emas Olimpiade asal Jamaika. Ya, ia mencatat rekor dengan kecepatan lari sebesar 43 km per jam. Yang kalau kita konversi ke dalam meter per second adalah 11,94. Ya, ini memang masih di atas Cristiano Ronaldo. Tapi wajar karena dia sendiri atlet, ya memang atlet pelari gitu. Tapi untuk sekelas sepak bola, kecepatan lari 11,94 ini jarang sekali ditemukan. Dan itu ya sejauh yang saya tahu ya mungkin Cristiano Ronaldo salah satu yang paling tinggi kecepatannya kemarin 9,2 km per jam. Nah sekarang saya ingin mengukur kecepatan lari Cristiano Ronaldo ketika dia melawan Jerman kemarin. Itu counter attack-nya gila, keren banget. Kita bisa lihat dari videonya itu mulai dari corner kan ya, corner Jerman, kemudian ya meskipun Portugal kalah sih. Tapi nggak apa-apa, kita bisa lihat di situ pertandingannya bagus banget. Portugal lagi disak dari corner. Cara mengukurnya seperti apa? Nah, untuk cara mengukurnya saya ingin menyiapkan beberapa alat ya. Itu pertama adalah stopwatch. Kemudian yang ada bahan juga ya, bahan video matchnya itu cuplikannya. Portugal melakukan counter attack aja kemarin. Dan ada beberapa bahan ukuran yaitu data ukuran lapangan ya. Data ukuran lapangan sepak bola itu juga perlu. Nah, untuk pengukurannya sendiri di sini saya kalau lihat dari video di situ kan Ronaldo lari dari titik kotak penalti gawangnya sendiri ya, gawang timnya sendiri. Kemudian dia berlari sampai area masuk kotak penalti musuh. Dia mulai mengurangi kecepatannya. Nah, di situ itu akan jadi titik akhir perhitungan jarak saya. Jadi saya ingin mengukur jarak tempuhnya Ronaldo itu hanya mulai dari titik kotak penalti timnya sampai ke
garisnya kotak penalti musuh. Berdasarkan data yang sudah saya dapat, kalau seandainya saya ingin mengukur dari titik penalti gawang Portugal dan sampai ke garis kotak penalti Jerman, itu saya mendapat data jarak tempuhnya itu sebesar 93,5 meter ya. Itu didapat dari mana? Itu didapat dari data panjang lapangan yang 120 meter itu dikurangi dengan penjumlahan antara jarak titik penalti 11 meter ditambah dengan jarak dari gawang sampai ke garis kotak penalti itu yang 11,65. Ya, 11,65 ditambah 11 hasilnya itu digunakan untuk mengurangi angka 120 meter, yaitu panjang dari lapangannya sepak bola itu sendiri. Sehingga kita dapat angka sebesar 93,5 meter. Jadi kita bisa asumsikan di sini Cristiano Ronaldo berlari pada jarak 93,5 meter gitu. Oke, kita sudah bicara tentang alatnya seperti apa untuk ukurnya, kemudian bahannya juga apa, kemudian juga alasannya apa. Jadi selanjutnya kita langsung let's go aja. Kita langsung ukur, kita ambil data, menghitung besar kecepatan rata-rata larinya Cristiano Ronaldo pada saat bertanding melawan Jerman kemarin. Oke, sebelumnya saya ingin memberitahu dulu bahwa di sini saya juga sudah menyiapkan tabel dari spreadsheet. Di sini tabelnya bisa kita lihat aja langsung ya. Nah, ini dia teman-teman. Di sini saya juga udah mengincludekan data kecepatan rata-rata manusia berlari, kecepatan lari maksimum manusia yang tadi ya yang dicapai oleh si siapa? Nah, Usain Bolt. Ini si Usain Bolt, biar nggak lupa ya. Nah, terus kecepatan lari maksimum CR7 sebelumnya itu ketika lawan Napoli 33. Nah, ini nanti muncul nih kecepatan lari rata-rata CR7 versus Jerman. Nah, di sini saya akan mengambil 10 kali percobaan. Nah, di sini kenapa saya menggunakan stopwatch? Karena ya sebenarnya saya bisa aja di sini ketika proses pengeditan gitu ya, saya mencantumkan timer gitu ya, semacam timer atau stopwatch gitu. Tapi menurut saya itu apa ya namanya ya? Karena cuma satu kali pengukuran belum begitu meyakinkan. Jadi dalam teknik pengukuran itu kalau seandainya kita mengambil data itu semakin banyak, maka data tersebut akan semakin valid dan semakin meyakinkan seperti itu. Jadi di sini saya ingin mengambil 10 kali percobaan. Di sini jarak tempuh tadi sudah kita tentukan yaitu sebesar 93,5 ya. Ya, kita tulis di sini 93,5 10 kali, langsung aja kita copy paste ke bawah. Set. Nah, ya. Nah, sekarang waktu tempuh yang pertama. Nah, cara mengukurnya seperti apa? Di sini saya juga sudah menyiapkan stopwatch-nya dan juga video dari YouTube-nya. Nah, seperti ini. Nanti saya akan masuk ke menit berapa waktu itu ya? Nah, ini 1:53. Oke. Baik, teman-teman, kita mulai pada percobaan yang pertama. Saya klik ini, langsung klik video. Kita mulai 1 2 11,36. Langsung saya masukkan ke sini 11,36. Percobaan pertama dapat angka 11,36. Percobaan kedua langsung kita balik lagi, kita masuk ke detik 1,53 lagi, 1 menit 53 detik. Nah, dari sini susah, udah kira-kira segini aja. Ini kita reset, kita play lagi stopwatch-nya dan kita play juga videonya. Saya dapat angka 12,04, ditulis 12,04. Oke. Lanjut ya. Jadi seperti ini terus berulang sampai 10 kali ya. Ini udah percobaan ketiga. Oke, teman-teman. Video ini akan sedikit saya percepat ya supaya lebih efisien. Oke, percobaan ketiga didapat justru angkanya 10,91. 10,91. Lanjut ke percobaan keempat. Oke, percobaan kelima 4 ya. Sorry. Percobaan keempat didapat angka 10,94. 10,94. Oke, percobaan kelima didapat angka 10,94. 93. 10,93. Lanjut percobaan keenam. Oke, percobaan keenam didapat angka 11,06. 11,06.
Oke, percobaan yang ketujuh didapat angka 10,04. 10,04. Oke, percobaan ke-8 didapat angka 10,88. 10,88. Percobaan ke-9 didapat 10,69. 10,09. Ini udah mulai dapat keseragaman datanya ya. Jatuh di angka sekitar 11-an antara 10 dan 11. Ya, data terakhir kita dapat 10,58. 10,56. Darat. Sehingga kita mendapat rata-rata seberapa? 8,56. Berarti artinya apa teman-teman? Kecepatan lari rata-rata Christian ini rata-rata ya. Ini hanya perhitungan apa ya namanya? Istilahnya perhitungan kasar lah. Mungkin nanti ada yang lebih ahlinya yang bisa menghitung lebih spesifik lagi, yaitu perhitungan per setiap dia langkah atau per setiap jarak tertentu. Tapi kalau di sini saya menggunakan perhitungan jarak. Ya, saya ambil sampelnya aja sih. Karena di sini ada beberapa hal yang bisa menjadi sebuah kesalahan dalam perhitungan saya, yaitu pertama, di sini saya mengambil sampel jarak yang kurang begitu tepat karena di sini Cristiano Ronaldo pun berlari tidak dengan kecepatan yang tetap, gitu ya. Tidak dengan kecepatan yang tetap. Apalagi ketika dia mulai masuk ke kotak penalti musuh itu sudah mulai melambat ya. Itu artinya kita tidak bisa menyeragamkan begitu saja. Makanya di sini saya hanya mencari kecepatan rata-ratanya saja. Kemudian yang kedua adalah cara saya mengukur menggunakan stopwatch. Di sini kan saya mengukur stopwatch kan dua kali klik gitu ya. Cetek dari klik stopwatch kemudian klik video. Dan bisa jadi ada kesalahan juga di sini. Jadi kurang akurat karena tidak bareng-barengan gitu. Oh ya, yang ketiga adalah parallax. Kesalahan parallax itu artinya kesalahan yang apa namanya ya? Saya ketika Ronaldo mulai masuk ke kotak penalti musuh itu kan saya kan mencet stopwatch. Nah, itu juga bisa jadi kesalahan parallax. Itu kesalahan saya melihat titik acuan gitu. Titik pengukurannya saya kurang begitu tepat gitu. Banyak sekali dalam kegiatan pengukuran ya kesalahan seperti apa. Contohnya seperti pada data yang kedua ini ada 12,04. Ini kan simpangnya juga cukup jauh juga ya. Bahkan ada juga 11,36. Tapi secara garis besar di sini kita bisa lihat ada angka 10 begitu banyak. Jadi kita bisa ya anggap sebagai acuan, anggap sebagai apa ya namanya nilai yang cukup mewakilkan. Di sini kecepatan rata-rata pada Ronaldo, kecepatan rata-rata CR7 ketika dia bertanding melawan Jerman kemarin yaitu sebesar 8,56. Nah, jadi teman-teman dapat kita simpulkan ternyata kecepatan lari Cristiano Ronaldo pada saat bertanding melawan Jerman kemarin itu hampir mendekati kecepatan ketika Cristiano Ronaldo melawan Napoli. Ya, ketika dia di klubnya kemarin di Juventus. Ternyata memang Ronaldo itu keren lah, larinya bisa seperti secepat itu ya. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau seandainya adik-adik semua dan rekan-rekan guru semua mempunyai ide atau saran atau bahkan kritik mengenai video-video atau konten-konten saya, atau juga bisa request ya kita bahas apa nih ya, bahas tentang sains yang dari hal-hal yang simpel-simpel aja ya, contohnya kayak gini, dari atlet sepak bola yang berlari itu kita bisa memanfaatkan konsep fisika dengan begitu sederhana. Oke, sekian dari saya, terima kasih telah menonton dan nantikan video Kang Guru selanjutnya. Ciao.